Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ada di hari ke 19 ya, 20 19 ya, 19 berarti besok hari ke 20 ya. Jadi kita harus lebih mempersiapkan lagi karena kita akan memasuki puncak Ramadan, yaitu Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir. Saya ingatkan diri saya sendiri dan jamaah sekalian untuk semakin, kalau kata Rasulullah SAW, apabila Ramadan sudah masuk ya sepertiga yang terakhir, Rasul itu syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Beliau kencangkan sarung, beliau kencangkan gespernya itu bahasa hizam ya. Kemudian membangunkan keluarganya. Jadi di malam 10 akhir ini tugas kita adalah kencangkan sarung. Kencangan sarung bukan untuk tidur ya, untuk ibadah supaya lebih giat lagi. Bahasa hadisnya itu mengencangkan sarung. Wa aiqadha, dan membangunkan keluarganya. Jadi wayahna di 10 hari terakhir mah keluarga diajak bareng-bareng beribadah. Jangan dibiarkan mereka larut dalam TV ataupun dalam hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Wayahna minimal 10 terakhir itu. Karena kata seorang ulama ya, seorang tabi'in Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arib, kalau kita tidak bebeakan di Ramadan, kapan kita bisa bebeakan ibadah? Kalau kita tidak bisa soleh di Ramadan, kapan kita bisa soleh? Kalau bukan Ramadan yang menjadikan kita soleh, apa yang bisa jadikan kita soleh? Maka wayahna di Ramadan mah kita bebeakan, terutama nanti ini di Ashrul Awakhir. Pami bade meser acuk ayeuna meserna paratkeun ayeuna ulah masuk ke 21 Ramadan ke atas ya. Jangan sampai sibuk dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Baik, tafsir kali ini kita lanjutkan surat As-Saff yang kemarin ya. Berkenaan surat Saff ini secara bahasa artinya Saff itu barisan. Saff itu barisan ya. Dan secara makna surat As-Saff itu adalah surat di mana Allah itu secara tersirat menyuruh kita itu selalu soffan ka'annahum bunyanun marsus. Selalu ada dalam satu shaf, satu barisan seperti bangunan yang kokoh. Soffan ka'annahu bunyanun marsus. Kita umat Islam harus berdiri satu shaf, bunyan seperti bangunan, marsus yang kokoh. Berarti segala macam usaha, upaya ataupun tindakan yang merongrong persatuan kaum muslimin hukumnya haram dan tercela. Apapun sikap tersebut, tindak laku dan perbuatan apapun yang dapat memecah belah persatuan umat Islam, baik dengan pemikiran, baik dengan tindakan, baik dengan kebijakan atau apapun, itu hukumnya haram dan tercela dalam Islam. Maka surat Saff ini mengajarkan kita umat Islam harus berdiri satu saf, dan juga saf tersebut bukan satu saf yang berantakan, tapi saf yang berdiri kokoh seperti bangunan yang kuat begitu. Soffan ka'annahum bunyanun marsus. Umat Islam sekarang lemah karena tidak punya saf. Punya saf tetapi tidak seperti safnya rapih di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke belakang, ada yang ke depan, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, tidak berdiri satu saf secara kompak ya. Itu penyebab kaum muslimin sekarang mudah dipecah belah, mudah diadu domba, dan mudah sekali dikalahkan karena mereka tidak berdiri satu saf sebagaimana Allah perintahkan ya. Tema surat As-Saff ini selain perintah untuk berdiri satu barisan kompak ya, juga kewajiban nusratuddin, membela agama ya. Sekali lagi,
kewajiban membela agama itu adalah kewajiban syariat. Setiap kita punya kewajiban untuk nusratu, menolong ad-din, agama kita, dengan berbagai macam kemampuan dan kesempatan yang kita miliki. Yang bisa menolong agamanya dengan menegakkan sholat, tegakkan sholat. Yang bisa menolong agamanya dengan menjaga syiar sholat berjamaah, lakukan sholat itu berjamaah. Yang bisa menegakkan syariat itu dengan memastikan keluarga ada di dalam ketentuan Islam, itu juga membela agama. Bahkan ada istilah akim daulata fi qalbika takum ala ardika. Tegakkan dulu syariat dalam hatimu, nanti Allah akan tegakkan syariat di muka bumi. Jadi mustahil kita akan mendapati suatu syariat ditegakkan kalau hati kita dan kehidupan kita masing-masing belum bisa menegakkan syariat tersebut, baik dalam diri kita, dalam hati kita, maupun dalam kehidupan yang paling kecil. Ya. Akim al-Islam fi qalbika yakum ala ardika. Tegakkan Islam dalam dirimu, nanti Allah akan tegakkan Islam di muka bumi ini. Itu tema kedua dari surat As-Saff. Jadi perintah untuk menolong agama, dan itu kewajiban berdasarkan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki. Yang bergerak di bidang profesi, maka menolong agamanya di bidang profesi. Jangan sampai di tempat kantor, di tempat kerja, di kantornya dia, syiar agama itu sampai hilang. Sholat dianggap aneh, kemudian berpakaian sesuai syariat dianggap aneh, kemudian puasa dianggap aneh, berzakat dianggap aneh, kemudian sholat, pergi ke masjid dianggap aneh. Nah, kalau ada satu kantor, ada profesi yang kita tidak bisa memastikan ada warna Islam di situ, maka kita belum menolong agama kita. Tolonglah agama kita dimanapun kita berada. Yang profesinya sebagai pegawai, maka tegakkan agama di tempat pekerjaannya itu. Minimal dia tunjukkan syiar sholat, syiar saum, syiar baca Quran, ataupun syiar akhlak yang islami. Itu sama dengan menolong agama kita. Dan Allah janjikan orang yang menolong agamanya akan ditolong dalam segala hal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Itu sudah kaidah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Jika kalian menolong agama Allah, dipastikan Allah akan menolong kalian. Allah akan menolong kalian di dalam usaha kalian, bisnis kalian, kehidupan kalian, rumah tangga kalian. Jadi kesimpulannya, kalau kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita dalam berbagai hal. Dalam usaha, dalam keluarga, dalam kehidupan, dalam sosial, Allah akan tolong kita. Dan jika kita tidak menolong agama Allah, maka Allah pun tidak mau menolong kita. In tansurullah yansurkum, itu tafsirnya demikian. Jika kita tolong agama Allah, karena Allah maha tidak butuh ditolong. In tansurullah, jika kalian menolong Allah, itu bukan Allah minta pertolongan, dan bukan kita menolong Allah, maksudnya adalah tolong agama Allah, nanti Allah tolong kamu gitu. In tansurullah yansurkum. Seperti ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nah, menjaga Allah gak mungkin, gimana caranya jaga Allah? Maksudnya adalah jagalah agama Allah, nanti Allah akan jaga kamu. Contoh lain, hadis-hadis seperti ini. Ketika kita dihisab di akhirat, Allah itu akan mengatakan kepada kita, wahai hambaku, mengapa dulu saat aku sakit engkau tidak jenguk aku? Ini hadis sahih dalam Adabul Mufrad. Lalu hamba itu menjawab, ya Allah, kaifa a'uduka, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Kata Allah, hambaku sakit namun kamu tidak menjenguknya. Kemudian dikatakan lagi, wahai manusia, kenapa kau tidak membantuku saat aku miskin? Lalu orang itu mengatakan, ya Allah, bagaimana aku membantumu padahal engkau adalah Tuhan semesta alam, yang maha kaya, yang maha segala-galanya. Kata Allah, kamu dulu melihat seorang miskin tapi kamu tidak membantunya. Nah, itu ungkapan seperti itu maksudnya adalah bahwa ketika Allah menyebutkan dirinya, kenapa kau tidak jenguk aku saat aku sakit, kenapa kau tidak bantu aku saat aku miskin, kenapa engkau tidak menjagaku, nah itu maksudnya adalah bahwa yang dimaksud itu agama Allah. Agama Allah, ya.
nanti kita akan diberikan, kalau kita menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kita. Jangan diartikan literal ya hadis tersebut. Gak mungkin Allah sakit, mustahil kan. Itu adalah maunya orang sakit. Nah, itu tema yang kedua. Jadi tema yang pertama, perintah untuk kompak bagi kaum muslimin, menjaga persatuan seperti satu barisan yang kokoh. Yang kedua, perintah untuk menolong agama ya. Dan yang ketiga adalah bahwa jihad itu adalah seafdol-afdolnya ibadah. Rasul pernah ditanya, ayyul a'mali afdol, ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdol, yang paling utama? Jawaban Rasulullah, as-salatu ala waktiha, yang pertama, salat pada waktunya. Summa ayyun, ya Rasul, apalagi yang keduanya? Yang keduanya adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Summa ayyun, apalagi ya Rasul yang ketiganya? Yang ketiganya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ketika masih hidup adalah dengan mentaati dan berbuat sopan sesopan-sopannya. Al-Quran sampai mengatakan, wahfid lahuma janah dzuli, rendahkan sayapmu di hadapan orang tuamu. Duduk jangan sejajar, turun di bawah. Kalau orang tua lagi ngomong, kita turun duduk di bawah ngomongnya. Kalau mereka berjalan di depan, kita di belakang, jangan mendahului mereka. Kalau bicara tidak boleh lebih tinggi suaranya dari mereka. Kalau mereka memarahi kita, tidak boleh mendebat. Bahkan kata Imam Syafi'i ketika ditanya, wahai imam, bolehkah seorang anak beradu argumen dengan ayahnya, membantah argumen ayahnya? Kata Imam Syafi'i, kau tidak berhak. Bahkan ngobrol dengan sendal ayahmu, kamu nggak berhak. Maksudnya kita tidak boleh mendebat orang tua kita, walaupun kita benar. Walaupun kita benar, kita tidak boleh mendebat orang tua. Kata Imam Syafi'i, bahkan akan mendebat sendal kaki orang tuamu, nggak boleh. Ya. Nyarekan sendal bapak itu menang, kemudian orang berkata keras, kasar kepada bapak. Ya, sendalnya pun kita nggak berhak mendebatnya, apalagi orang tua kita. Jadi kalau kita mau memberikan masukan pada orang tua, wa qul lahum qaulan karima, dengan kata yang sopan, yang santun, yang lembut, di saat yang tepat, tidak membuat mereka emosi dan tidak membuat mereka akhirnya marah lalu menyumpahi kita dan sebagainya. Ya, mendebat saja tidak boleh, apalagi menasihati dengan nada lebih tinggi dia. Kata para ulama, kalau ada seorang anak suaranya lebih tinggi dari orang tuanya, dia belum berbakti atau masih durhaka sama orang tuanya. Kalau ada anak bicaranya lebih tinggi dari suara orang tuanya, anak itu terhitung anak durhaka. Masya Allah ya. Itu amal yang paling afdol. Yang pertama adalah sholat pada waktunya, itu hak Allah. Yang kedua adalah al-jihadu fisabilillah, itu adalah hak agama kita. Yang ketiga adalah birrul walidain, itu adalah hak manusia. Dan orang manusia yang paling berhak kita berikan kebaikan dan akhlakul karimah adalah orang tua kita. Kita terbalik, kadang baik sama teman tapi sama orang tua julid. Kita baik sama teman, kadang sama orang tua bahasa Sunda menjodar dan lain sebagainya. Waliyazubillah. Nah, itu tiga tema ya berkenaan dengan surat Sof. Saya ulangi, tema surat Sof ini, tema dasarnya adalah yang pertama tentang kewajiban menjaga kekompakan, yang kedua adalah perintah menolong agama, yang ketiga adalah bahwa jihad seafdol-afdolnya amalan. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari surat As-Saff, yang pertama, zammu mukhalafatil qaul wal amal. Zammu mukhalafatul qauli lil amal. Celaan terhadap orang yang perkataannya menyelisihi perbuatannya. Ya, orang yang perkataannya, ucapannya menyelisihi perbuatannya. Kalau kata Bung Karno, tindakannya tidak selaras dengan ucapan. Ya. Satunya kata dengan perbuatan. Itu perintah agama. Karena Allah mencela dalam ayatnya, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu yang pertama.
Arti yang kedua dari ayat itu adalah kenapa kamu mengklaim sebuah pekerjaan padahal kamu tidak pernah mengerjakannya. Itu makna lima taquluna ma la taf'alun, itu tafsirnya dua. Yang pertama adalah kenapa kamu tidak mengerjakan yang kamu katakan. Yang kedua, kenapa kamu katakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Karya orang lain tapi diaku karyanya. Makanya plagiat dalam Islam haram hukumnya. Plagiarisme itu haram hukum dalam Islam. Karena apa? Karena dia mengklaim sebuah karya yang bukan haknya. Karena dia mengklaim sebuah hasil bukan proses yang dia jalani. Itu dikuatkan oleh ayat lain dalam Al-Quran tentang orang-orang yang yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ada orang-orang yang ternyata tipikalnya itu yuhibbun, menyukai, an yuhmadu, dipuji, malam ya'malu, atas apa yang tidak mereka kerjakan. Ya. Jadi Allah menyindir orang-orang yang padahal mah teu gawe tapi ngaku panggawena. Yuhibbuna, menyukai, an yuhmadu, dipuji, diapresiasi, malam yaf'alu, yang tidak mereka kerjakan. Ya. Jadi itu tercela dalam Islam. Tidak boleh kita mengakui hasil karya orang lain. Tidak boleh kita mengklaim keberhasilan padahal itu adalah kerja dan usaha orang lain. Tidak boleh kita mengklaim keberhasilan padahal itu adalah capaian orang lain. Dan ada orang tipe-tipe begitu. Ada gitu. Datang rapat pertama, datang di rapat terakhir, kemudian mengklaim bahwa itu adalah keberhasilannya. Padahal dug-dug sekti kustuk tidungdung itu timnya. Itu orang lain padahal. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi makna dari lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, itu dua arti. Yang pertama adalah kita tidak sesuai perkataan dengan perbuatan, dan yang kedua kita mengklaim sesuatu yang bukan hasil dari kerja kita. Nah, di ayat berikutnya, kabura maqtan, sungguh kebencian Allah yang besar. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, terhadap sesuatu yang kamu katakan kamu tidak mengerjakannya. Nah, terkait ayat 2 ini, asbabun nuzulnya itu khusus orang-orang munafikin di Madinah itu selalu minta izin berperang. Ya Rasulullah, kita ini ditindas terus, kapan nih perang? Waduh, tiap hari orang munafik nanyakan perang. Kapan jihad? Kapan jihad? Wah, saya udah nggak tahan Rasul, pengen jihad ini. Tertindas kita ini, harus kita menangkan agama ini. Waduh, pang semangatna bukan nama. Pang tarikna, panggorowokna minta jihad. Falamma kutiba alaihil qitalu tawallau, tapi saat jihad diwajibkan, tawallau, mereka pangheulana ngaleos. Tah lamun aya jelema nu usul pas di cumpon ngaleos tah eta tipikalan kitu tah. Omon-omon hukul jadi ngusulkeun, menyampaikan, meminta, saat ditetapkan pangaleosna. Di rapat usulna pangtarikna, setelah diputuskan pangheulana ngaleos. Itu adalah tipikal-tipikal orang munafik pun. Mereka terbiasa tiap hari bertanya ke Rasul, mata al-jihad, ya Rasul kapan kita berjihad? Mata nujahid, kapan kita berjihad? Falamma kutiba alaihimul qital, saat diwajibkan jihad, tawallau, malengos pangheulana. Makanya malengos tina perintah jihad dosa besar dalam Islam. Malengos dari jihad dosa besar. Kata Rasul, jauhilah 7 dosa besar yang menghancurkan hidupmu. 1 syirik, 2 sihir, 3 riba, 4 khamar, 5 zina, 6 dusta sama orang tua, durhaka orang tua. Yang ketujuh adalah kabur dari medan jihad ataupun malengos dari perintah jihad. Jadi itu maksud ayat yang kedua. Jadi bukan yang dimaksud adalah kita ini tidak berdakwah karena kita tidak bisa melaksanakan. Kalau itu semua orang juga terkena. Bukan itu maksudnya. Bukan larangan kita menyampaikan dakwah saat kita belum bisa melaksanakan. Ayat itu berkenaan dengan orang yang meminta terus sebuah syariat, ketika ditetapkan mereka paling duluan meninggalkannya atau berpaling darinya. Jadi jangan salah makna terhadap ayat itu. Kenapa kamu tidak mau berdakwah? Saya mah nggak mau berdakwah karena saya belum bisa melaksanakan apa yang saya ketahui. Itu bukan alasan. Dan bukan tentang itu ayat ini. Ayat ini bukan tentang itu. Ayat ini tentang orang-orang munafik yang tadi minta syariat jihad, tapi saat diwajibkan mereka pangheulana malengos, pangheulana meninggalkan perintah Rasulullah SAW untuk berjihad. Itu poin yang pertama ya. Jadi sekali lagi saya ulangi,
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, itu dua arti. Yang pertama adalah kenapa kamu tidak mengerjakan sesuatu yang kamu katakan, dan makna yang kedua adalah kenapa kamu mengakui, mengklaim sebuah pekerjaan padahal kamu tidak melakukannya. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga adalah bahwa Allah sangat membenci orang yang mengatakan tiap hari sesuatu, meminta sesuatu, tapi setelah diwajibkan, setelah diperintahkan malah mereka adalah orang yang paling pertama berpaling dari perintah tersebut. Yang kedua, poin ketiga, mukhalafatur rasul wa idza'uhum sabilul halak, bahwa menyelisihi Rasulullah adalah sebab kehancuran. Ya qaum, wa qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Musa pernah mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian menyakiti aku padahal kalian tahu bahwa aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, di situ ada larangan kita menyakiti Rasulullah. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, barang siapa yang menyakiti Rasulullah, dia telah menyakiti Allah dan Allah akan menyiksanya. Barang siapa yang menyakiti Rasulullah, maka dia telah menyakiti Allah, dan orang yang menyakiti Allah pasti akan mendapatkan kesulitan dan kehancuran dalam hidupnya dunia akhirat. Pertanyaannya, dengan cara apa seseorang itu menyakiti Rasulullah? Menyakiti seorang Rasul caranya adalah dengan mukhalafatu amrihi, dengan menyelisihi sunnah-sunnahnya. Ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Kenapa kalian sakiti aku padahal aku adalah Rasulullah? Makna ayat itu adalah menyakiti para Rasul Allah dengan menyelisihi perintahnya. Kalau kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari, kita yang mengaku umat Muhammad SAW, tapi betapa banyak kita menyakiti Rasulullah dengan menyelisihi sunnah-sunnahnya, dengan tidak mentaati sunnah-sunnahnya. Bukankah Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga. Tapi jangan berhenti di situ baca hadisnya, illa man aba, kecuali itu daik, kecuali yang embung, kecuali yang memang enggan untuk ikut. Hadis. Sahabat bertanya keanehan, memang ada orang tidak mau masuk surga? Wa man ya'ba ya Rasulullah, memangnya ada ya Rasul yang tidak mau masuk surga? Kata Rasul, ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang aba, yang menyelisihiku, maksiat kepada syariatku, maksiat kepada sunnahku, maksiat kepada aturanku, faqad aba, dialah yang tidak mau atau embung masuk surga. Jadi setiap umat Rasulullah betul masuk surga, tapi ada yang nggak mau. Masa orang dipaksa nggak mau? Ya, maka caranya adalah dengan mentaati beliau. Itulah yang dimaksud dengan umat Rasul yang masuk surga. Dalam keterangan lain ada sebuah hadis, ini riwayat Abi Hatim ya, kalau tidak salah, radhiyallahu ta'ala anhu ajmain. Ada sebuah hadis, sesungguhnya anak-anak Adam ini prosentasi masuk surganya itu adalah 1 dari 1000. 1 dari 1000. Inna likulli alf, dari setiap 1000 tis'umi'ah tis'awat tis'un, itu ke neraka, wahid ila jannah, 1 ke surga. Jadi keturunan Adam ini, umat manusia itu dari 1000 orang 1 orang yang masuk surga. Gitu. Nah, langkani bae. Nah, umat Islam sendiri nanti di surga itu mendiami sepertiga ahli surga. Lalu kemudian Rasul mengatakan, arju an yakuna nisfa, tapi aku berharap bukan sepertiga, tapi setengah. Aku berharap setengahnya adalah umatku. Kemudian Rasul mengatakan, aku pun berharap bukan hanya setengah, tapi 2/3 ahli surga adalah umatku.
Jadi anak Adam ini, manusia ini seluruhnya, perbandingan yang ke surga dan ke neraka 1:1000. Dan dari seluruh penghuni surga itu umat Rasulullah SAW itu 2/3-nya. Sepertiganya diisi umat-umat lain dari umat-umat terdahulu. Maka silahkanlah berkompetisi dengan 1000 orang itu. Jadi dalam dirata-ratakan mah 1000 teh berapa kakak kalau di kita, mohon maaf. 1000 berapa kakak? 1000 orang berapa kakak? 2000, ya setengah berarti ya. Jadi perbandingannya tuh dari satu RW itu satu lah gitu. Dari satu RW itu satu. Ya. Tapi kan tidak ngumpul satu tempat, kan berpecah-pecah di mana-mana kan begitu. Yang jelas dalam hadisnya begitu, anak Adam itu dimasukkan ke dalam surga 1:1000. Dan dari nanti yang masuk ke surga itu, yang dari 1% itu, enggak 1%, malah 0,01% yang masuk ke surga. 1/1000 ya. Yang masuk surga dari anak-anak Adam. Dan nanti di surganya umat Islam menempati, kalau tidak setengah, 2/3. Karena aku berharap 2/3-nya umatku gitu. Jadi walaupun kita dijamin surga selaku umat Rasulullah, tetapi Rasul juga memberikan syarat, ilaman aba, kecuali yang tidak mau gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang secara tidak sengaja, secara tidak sadar adalah orang yang menolak masuk surga. Jangan sampai kita menjadi orang yang secara nggak sadar, nggak sengaja, tidak disadari ternyata kita tuh orang yang embung dimasukkan atau tidak mau dimasukkan ke dalam surga. Waliyazubillah. La tu'dzunani, jangan kalian sakiti aku, kata Musa. Artinya la tukhalifu amri, jangan kalian selisihi perintahku. Artinya jangan kalian musuhi syariatku atau selisihi syariatku. Ya. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat dari surat As-Saff ini adalah bisyaratu Isa alaihissalam bin nabiyina Muhammad SAW. Nabi Isa jauh-jauh hari sudah menyampaikan berita kepada Bani Israel, kepada kaum Yahudi, kepada kaum Nasrani, bahwasanya kelak di akhir zaman akan muncul seorang nabi namanya Ahmad atau Muhammad yang menjadi penyempurna syariat-syariat sebelumnya, menjadi stempel kebenaran bagi yang masih benar dari syariat dulu, dan dia membawa kebenaran yang terakhir, pamungkas, penutup para rasul sebelum-sebelumnya. Ya, itu Nabi Isa sudah menyampaikan akan ada lahir Nabi seperti itu. Tetapi orang Yahudi, orang Nasrani bahkan ketika lahir malah memusuhinya. Mereka ingkar kepada isi dari kitab suci mereka. Nabi Isa alaihissalam mengabarkan dengan nama mimba dismuhu Ahmad. Dan Ahmad itu adalah nama lain dari Muhammad. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, innama ana Ahmad wa Muhammad wal qafi, dan seterusnya. Jadi yang menyatakan bahwa yang dimaksud dalam Quran Ahmad itu adalah Muhammad, Rasul sendiri. Innama ana Ahmad, aku adalah Ahmad, yang dimaksud di ayat tersebut. Itu Nasrani ya? Nasrani Yahudi dikasih tahu bahwa akan ada nama Ahmad, bahasa Arab dari Hamidah Yahmadu, Ahmad. Ahmad itu secara bahasa bisa arti orang yang sangat terpuji atau orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nama Ahmad. Kemudian disebutkan penamaan lain dalam bahasa Arab Muhammad. Muhammad juga artinya sama. Muhammad itu orang yang sangat terpuji. Muhammadun dari kata hamidah, yang sangat terpuji, sama dengan Ahmad. Jadi Muhammad dengan Ahmad secara makna leksikal bahasa Arab artinya sama, orang yang sangat terpuji dan yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan dari para malaikat serta orang-orang kaum mukmin dan kaum muslimin. Muhammad SAW. Nah, oleh Abu Jahal nama Muhammad diganti Muzammam. Muzammam itu yang tercela. Makanya Abu Jahal kalau manggil Rasul, ya Muzammam, hai yang tercela. Itu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal tidak mau, tidak ridho manggil Nabi Muhammad dengan Muhammad, dia manggilnya Muzammam, orang yang tercela. Jadi kalau ada orang yang
menyebut Rasul dengan sebutan-sebutan negatif itu mengikuti niru akhlaknya Abu Jahal. Karena Abu Jahal gemar sekali ngalandihan atau menggelali Rasul dengan gelar-gelar yang tidak baik. Nah, poin yang kelima itu sama dengan sebelumnya, bahwa afdalul a'mal indallahi ta'ala al-imanu bihi wal jihadu fi sabilih. Tadi sudah saya sampaikan hadisnya, bahwa sebaik-baik amalan, seafdal-afdalnya amalan, ayul amali afdal. Rasul menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Yang kedua adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Yang ketiga adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu adalah sebaik-baik amal, seafdal-afdal amalan di dalam syariat kita. As-salatu ala waqtiha insyaallah kita bisa jaga. Al-jihadu fisabilillah insyaallah kita bisa laksanakan dalam kapasitas ruang dan waktu kita yang kita miliki. Berjihad di kantor berarti kita dengan mensyiarkan agama kita, mengajak orang sholat, memberikan pemahaman orang dengan pemahaman Islam yang baik, mengenalkan orang dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan syariat kita, itu jihad. Ya, jihad ilmu itu luar biasa ya. Jihad ilmu itu luar biasa pahala dan faidahnya. Yang kelima, 1/1000 itu sebelum Al-Quran turun atau setelah Quran turun? Setelah Quran turun. Setelah Quran turun. Jadi ada sebuah hadis, redaksinya itu tis'un 999 orang itu ke neraka, lalu 1 orangnya ke surga. Itu hadis qudsi ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adam, wahai Adam, dari keturunanmu 1000 orang itu 1 orang ke surga." Berarti rasio orang ke surga atau ke neraka itu 1/1000 dari seluruh keturunan Adam. Dari, kan hadisnya tadi, ya Adam, ya benar, wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, kan begitu. Berarti manusia seluruhnya. Nah, dari 1% yang masuk surga, 0,01 kan, ya kan? Iya. Iya, 1/1000 lah. Per 1000 penelitian ya? Iya. 1/1000 atau 0,01% itu persentase orang yang akan masuk surga dari keturunan Adam. Keturunan Adam kan banyak. Sekarang aja ada 7 miliar keturunan Adam itu kan, muslimnya 2 miliar. Nah, dari 1%, bukan 1%, 1/1000 atau 0,01% umat manusia yang masuk surga itu, iya 0,01. 0,21 berarti 0,001. Oh iya, maaf ya. Ya biasalah kalau Ustaz ngitung-ngitung rada ini. 0,001% yang masuk surga itu 2/3-nya umat Rasulullah. 0,001 saja, jangan pakai persen. 1/1000. Oh iya, enggak udah persen kalau gitu. 1/1000. Iya, penyebutannya masih persen nggak? 0,0. 1/1000 itu per mil. Kalau sudah di 0,001% jadi persen. Dijadikan persen 0,1%. Itu 0,1%. 0,1%. Kalau 0,1 mah 1 dari 100. 10. Nah, pokoknya mah pakai bahasa hadis aja lah pokoknya. Pokoknya 1 dari 1000 orang masuk surga. Gitu aja biar nama. Ya, karena kan ini kan ikhtilaf tadi penyebutan persennya kan lah gitu. Jadi 1 dari 1000 orang itu ahli surga. Nah, dari angka ini 2/3-nya Rasul berharap itu adalah umatnya. Gitu. Jadi sudah masuk surga itu diisi hanya 1% orang, makanya sekarang banyak sekali semacam akun-akun yang 1% ya, 1% man, 1% gen, pokoknya simbol 1% aja, 1%. Ternyata itu dari jauh-jauh hari di zaman Rasulullah, Allah sudah nyatakan dalam hadis qudsinya kepada Rasulullah bahwa anak Adam itu hanya 1% yang masuk surga. Nah, 1% yang masuk surga dari seluruh anak Adam itu 2/3-nya Rasul berharap adalah umatnya.
gitu ya. Jadi 2/3 ahli surga itu bukan dari 1000 orang, bukan, tapi dari satu orang tadi gitu. Iyalah penyebutannya gitulah pokoknya, dari satu orang itu gitu. Nah. Jadi di antara kalangan manusia hanya satu orang dari 1000 orang yang masuk surga. Nah, dari satu orang dari 1000 itu umat Rasulullah awalnya dikatakan setengahnya umatku itu. Lalu Rasul mengatakan, tapi aku berharap 2/3-nya. Hadis kursi. Allah berfirman melalui lisan Rasulnya, itu namanya hadis kursi. Jadi Rasul meriwayatkan dari Allah, tetapi di luar Al-Quran. Di luar Al-Quran. Bedanya hadis kursi dengan Quran itu, kalau hadis kursi tidak bisa dibaca sholat, walaupun firman Allah. Quran bisa. Hadis kursi tidak otomatis berpahala ibadah ketika dibaca. Kalau Quran otomatis. Quran mah mau kayak gimana juga, asal dibaca langsung kena ibadah. Tapi kalau hadis kursi tidak, dia dapat pahala ibadahnya kalau dipelajari, kalau dibaca, kalau ikhlas niatnya dan lain sebagainya. Jadi tidak langsung gitu. Itu bedanya hadis kursi. Tapi dua-duanya firman Allah, iya. Dua-duanya firman Allah, iya. Ini melalui lisan Rasulnya, ini melalui pesan Jibril yang disampaikan secara harfiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perbedaan keduanya. Mudah-mudahan kita termasuk dari 1/mil yang dimasukkan dalam surga, dan mudah-mudahan harapan Rasulullah bahwa umat Islam akan mendiami 2/3 surga dari seluruh umat manusia itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya umat Rasulullah ya. Ibadahnya sederhana, awakna parendek. Kita kan parendek ini. Zaman Nabi Adam kan 30 meter. Rasul sudah bersabda, khalaqallahu Adam wa tuluhu situna dzira'an. Allah ketika menciptakan Adam, tingginya 60 hasta. 60 hasta. Satu hasta kan setengah meter kurang lebih. Berarti tinggi Nabi Adam 30 meter. Lamun aya Nabi Adam, Pak, damang Pak. Waduh. Naon jang tinggi sekali. Makanya makam Siti Hawa di Jeddah itu panjang 25 meteran itu. Panjang sekali. Ya, akhiratnya itu juga begitu. Iya, begitu. Begitu. Pamazala dzalika yang kata Rasulullah, umat kemudian berkurang, pendeknya berkurang dan hatta umat beliau. Dan ini terakhir, versi terakhir manusia itu kita. Umurnya juga pendek. Jadi umat Rasulullah itu versi terakhir dalam kurung ya, spesies manusia lah. Ini versi terakhir. Mual pendek deui gitu maksudnya. Ini sudah terakhir nih. Berarti kita memang benar-benar dicongcelot akhir zaman kita ini. Kalau kita ada es krim kan aya tuh congcelotnya tuh. Tak itu penghujungnya itu congcelotnya gitu. Terakhir gitu. Begitu juga usianya. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur usiaku itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum, sedikit saja, man yujawizu zalik, yang melebihi itu. Berarti orang yang usianya di atas 70 sedikit sekali. Itu kaum elit, KFN kaum elit nih, ya. Orang langka, itu elit itu. Orang-orang elit tuh. KFN, Pak Jandoyo, Pak Dokter itu luar biasa. Ya. Nah, kita umat yang fisiknya paling kecil, kita juga umat yang umurnya paling singkat, kita juga ada di congcelot akhir zaman. Maka kata Rasul, segeralah beramal baik sebelum tiba masa orang pagi beriman, sore kafir, orang menjual agama demi pekerjaan, demi dunia mereka. Waliyahzubillah. Orang pigmi masih ada ya? Orang pigmi masih ada. Pigmi teh sahabat. Oh, ini. Nanti kurcaci mah itu mah apa istilahnya anomali dalam sejarah manusia. Negeri dongeng. Seperti kita kan ada orang tinggi tapi ada yang kecil kan ada 1-2 orang ya. Di televisi kita sering lihat ada orang yang berbeda dengan kebanyakan orang. Dia sangat kecil dan dia kecil gitu. Itu tidak dihitung, karena maksud tidak dihitung tuh tidak dianggap sebagai kebanyakan orang, karena galibnya umumnya orang itu ya seperti pada umumnya tingginya 160, 170 dan sebagainya.
Nah, mungkin itu 6 poin dari surat As-Saff, mudah-mudahan menambah kita wawasan terhadap Al-Qur'anul Karim dan juga meneguhkan kita kembali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita semangat, punya gairah untuk menolong agamanya. In tansurullah yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita dalam berbagai hal. Allah akan tolong dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, profesi, asal kita menolong agama Allah. Allah tidak perlu ditolong, yang ditolong itu adalah agamanya. Allah tidak perlu dijaga, kan yang dijaga adalah agama. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, jagalah agama Allah, maksudnya Allah akan menjaga kita. Hadallahu yakum ajmain wa barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.